Terpujilah namamu ya Bapa di sorga. Tibalah saatnya kami akan membacakan firman Tuhan. Firman ini adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Firman ini adalah pelita bagi kaki kami yang akan menerangi perjalanan hidup kami. Seberapa lama Tuhan perkenankan kami hidup di dunia yang fana ini. Roh Kudus, tolonglah kami. Bukalah pikiran kami agar kami mengerti kitab suci. Sehingga kami mendengar, merenungkan, melakukan. Kami bersyukur karena oleh pertolongan Tuhan kami ada di bait Allah ini. Di rumah berkat, rumah kasih karunia, rumah Tuhan di mana umat Tuhan memuji, menyembah, bersyukur kepadamu. Jadikanlah hamba Tuhan ini saluran berkat. Sampaikanlah isi hati Tuhan. Sampaikanlah pesan-pesan Tuhan Yesus bagi kami semua hamba-hambamu, bagi gerejamu, jemaatmu di tempat ini, GGP Philadelphia. Semua apa yang Tuhan akan beri bagi kami pakai untuk tujuan Allah. Berfirmanlah kepada kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semua. Belum 100%, harus 100%. Karena Tuhan mau memberkati kita 100%. Shalom semua. Apa kabar keluargamu? Mantap. Luar biasa. Saya merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa juga dalam hidup ini. Karena hari ini tidak direncanakan jauh-jauh untuk saya melayani di sini. Tapi semua sudah dalam skenarionya Allah, dalam tuntunan Tuhan sehingga boleh datang bersama-sama di tempat pelayanan hamba Tuhan Bapak Pendeta John Pinaria STH. Juga selaku Ketua Majelis Daerah Gereja Gerakan Pentakosta DKI Jakarta. Selamat Pak, yang baru terpilih. Luar biasa. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Jadi ini kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan percayakan gembala saudara pekerjaan yang lebih besar lagi. Nah, jemaat Tuhan beri kesempatan untuk menopang Bapak Gembala dalam tugas pastoral, pelayanan pengembalaan, dalam misi penginjilan, misi pendidikan, misi pembangunan, itu dalam pelayanan yang ada di ibu kota metropolitan DKI Jakarta. Ini semua karena berkat Tuhan, ya. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar Tuhan percayakan. Dan itu firman Tuhan sudah beritahu, jika kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Luar biasa. Jadi bukan saja kepada Bapak Gembala, tapi bagi jemaat, bagi kita semua. Ya, mari kita baca firman Tuhan lebih dulu. Kita membuka kitab Ibrani, pasalnya yang ke-13 ayat 8. Ibrani pasal 13 ayat 8. Haleluya. Sekali lagi saya undang kita berdiri, kita menghormati pembacaan firman Tuhan ini.
Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu mari kita baca bersama-sama ini. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ulang 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kembali. Hari ini saya akan menyampaikan isi hati Tuhan tentang gereja yang kuat dan berdampak positif untuk dunia. Ya. Jadi gereja yang kuat dan berdampak positif untuk dunia. Luar biasa. Adalah kehendak Tuhan Yesus bahwa gereja itu harus kuat. Ya. Gereja itu harus kuat. Gereja itu harus berdampak untuk dunia. Ya. Gereja harus menjadi gereja kesaksian. Ya. Gereja harus menjadi gereja yang menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Amin, saudara. Senang sekali hari ini bisa menikmati suasana di gereja ini, ya. Saya seorang gembala juga di salah satu jemaat GGP di Sulawesi Utara, ya. Tepatnya di pelabuhan Kota Bitung. Nah, nanti satu waktu Bapak Ibu ke Sulawesi Utara di Manado, di Bitung, nah ada pendeta Hero Waluko di sana. Saya, ya. Dan saya diantar juga oleh hamba Tuhan Gerald Pangkei STH, pelayan yang melayani di GGP Eklesia Kristi. Makasih, dia begitu setia mengantar kami. Dan saya juga datang di sini, saya ada rindu sekali mau bicara dengan Pak Gembala Saudara tentang pelayanan yang ada di Salakan, Banggai Kepulauan, ya, Luwuk. Saya sebentar nanti Pak bicara itu tentang visi Tuhan yang Tuhan taruh di hati. Jadi puji Tuhan karena Bapak Gembala Saudara yang katakanlah yang merintis itu di Salakan sebelum COVID, tapi ketika COVID ya lain suasana, ya. Tapi saya sudah berapa kali ke sana, saya sudah lihat gerejanya di dekat kantor tanahnya di dekat kantor bupati. Ya. Nah, kemudian di daerah itu wah mulai ramai, ada sekolah, jalan sudah bagus, luar biasa. Jadi ini informasi dan kita perlu doakan, ya. Saya bersyukur sekali karena Tuhan bawa saya di tempat ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan. Jadi gereja itu harus kuat di tengah-tengah situasi krisis global, ya, krisis global, krisis ekonomi di mana-mana, krisis hukum terjadi di mana-mana, krisis moral terjadi di mana-mana, ya, krisis kepercayaan terjadi di mana-mana. Nah, gereja ada di tengah-tengah krisis ini, ya. Dunia boleh krisis, tapi orang percaya, saya percaya, tangan murah Allah akan menuntun kita. Kita tidak akan menjadi krisis. Kita akan tetap kuat, penuh sukacita, penuh iman, penuh pengharapan, penuh kasih. Ya, itu tuh gereja. Itulah saya dan saudara. Kata firman Tuhan, gereja bukanlah gedungnya, ya, bukan pula menaranya. Lihatlah di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Gereja adalah orangnya. Bangunan gereja secara fisik satu kali kelak akan sirna semua. Ya, akan binasa semua secara fisik, semegah apapun juga. Ya, akan hancur secara fisik. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah saya dan saudara, itu sifatnya kekal selama-lamanya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Saya, saudara-saudara, ya, di tengah-tengah pelayanan selama kurang lebih saya merintis di Kota Bitung. Di Kota Bitung kurang lebih 2 tahun
2 tahun itu kita beribadah cuma 3 orang, 5 orang. Pernah cuma saya dengan ibu tua umur 60 tahun lebih. Ya, di situ saya betul-betul merasakan tangan Tuhan yang menuntun. Di saat cuma ada satu ibu tua yang beribadah, kita ibadah di rumah yang sebesar ini. Ya, begitu. Jadi satu saat cuma saya dengan ibu itu yang beribadah. Waktu itu saya sudah mau pulang. Aduh, cuman ibu ini bukan bertambah tapi berkurang. Tapi Roh Kudus berbicara dalam hati saya, hambaku layani sungguh-sungguh. Dan saya melayani sungguh-sungguh. Ibu tidak mau lihat saya, tapi saya lihat ibu. Ya, gitu. Kan cuma berdua, gitu. Tetapi berapa bulan kemudian gereja yang saya layani mendapat lawatan Allah. Hampir setiap minggu ada orang yang baptis. Hampir setiap minggu ada orang yang baptis. Dan beri tepuk tangan bagi Yesus, ya. Kemudian ada yang Tuhan gerakan, dia perintahkan satu pengusaha, dia bangun gereja itu yang sampai sekarang ada. Bangun gereja itu. Hanya gereja berkembang sampai sudah buka pos dan sudah dijemaatkan. Sekarang di kota itu ada 8 jemaat lokal. Luar biasa. Itu tangan Tuhan. Dan sudah buka juga di berbagai daerah. Buka di berbagai daerah. Nah, itu yang saya maksudkan. Gereja itu harus kuat. Ya. Gereja itu harus kuat. Dan berdampak positif untuk dunia. Seperti itu. Ya. Saudara dan saya. Ya, saudara Tuhan tempatkan di gereja ini. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Tetapi ada maksud dan rencana Tuhan. Ya. Ada maksud dan rencana Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita sekarang hidup di tengah-tengah situasi yang sukar, situasi yang sulit, krisis di mana-mana terjadi. Ya, beras saja 1 kilo sudah hampir 20.000. Ya, itu krisis di mana-mana terjadi. Tetapi saudara, sebabnya saya mau katakan gereja itu harus kuat. Ya, gereja itu harus berdampak untuk dunia, menjadi garam, menjadi terang untuk dunia, ya. Gereja harus kuat. Yang pertama, kuat di dalam Yesus. Ya. Yesus Kristus tetap sama. Ya. Baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara imani? Saudara percaya ini? Jadi Yesus Kristus tetap sama. Kuasanya, kasihnya, ya, mujizatnya, ya, berkatnya, ini luar biasa, ya. Siapakah Yesus itu? Bukankah Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang tak terbatas, ya. Kita ini adalah manusia yang sangat terbatas adanya, ya. Saya dan saudara adalah manusia yang terbatas, makan terbatas, minum terbatas, bekerja terbatas, umur terbatas, kecantikan terbatas, kegantengan terbatas, semua serba terbatas. Tetapi di dalam hidup yang terbatas ini ada Yesus Kristus Tuhan yang tidak terbatas. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Jadi renungkan baik-baik bahwa di dalam hidup saya yang terbatas ini ada Yesus, ada Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Dia yang mempunyai sorga, Dia yang mempunyai langit dan bumi, Dia yang mempunyai segala-galanya. Oh, luar biasa saudara. Luar biasa. Dia tidak terbatas. Karena itu saya mengatakan, jangan batasi kuasa Allah yang tidak terbatas itu dengan pikiran kita yang terbatas, dengan otak kita yang terbatas, dengan visi kita yang terbatas, dengan umur kita yang terbatas. Jangan batasi kuasa Yesus yang tidak terbatas itu yang ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oh, haleluya. Dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Dia adalah Allah Jehovah Yireh, yang tidak ada bisa menjadi ada. Wah, luar biasa saudara ini. Luar biasa. Jadi kalau kita memiliki Yesus yang tidak terbatas itu dalam hidup kita,
Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, saudara. Luar biasa, siapakah saya ini? Sehingga Yesus mau tinggal di dalam hati kita. Sehingga Yesus yang tidak terbatas itu mau tinggal di hati kita. Dia yang punya sorga, saya yang punya sorga itu. Karena sorga itu adalah milik Yesus. Yesus itu adalah milik kita. Kita yang punya sorga. Kita di dunia ini hanya terbatas. Singkat kita di bumi ini, saudara. Sangat singkat. Ya. Sangat singkat kita di bumi ini. Paling top hidup kita 70-80 tahun. Tapi adakah saudara mau sampai 70-80 tahun? Ya. Sangat terbatas, saudara. Ya. Siapa tahu istri saya umur 53 tahun. Tanggal 18 ini sudah genap 1 tahun dipanggil Tuhan. Umur 53 tahun. 3 bulan. Dipanggil Tuhan. Saya tidak nyangka seperti itu. Tapi itulah keterbatasan manusia. Jadwalnya sudah selesai. Pekerjaannya sudah selesai. Saya tidak tahu saya kapan. Ya. Paling top 70-80 tahun hidup saya dan saudara. Tetapi kekekalan yang Tuhan siapkan bagi kita tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Bukan cuma 1 juta tahun, bukan cuma 1 triliun tahun, tetapi kekal selama-lama-lamanya. Karena itu, selama Tuhan tempatkan saya dan saudara di dunia ini sebagai gereja, gereja harus kuat. Tantangan silih berganti akan datang. Ya. Tantangan silih berganti akan datang. Dan siap atau tidak siap, itu akan datang. Itu akan datang. Tantangan yang semakin berat yang kita sedang hadapi. Nah, gereja Tuhan tempatkan di tengah-tengah tantangan yang besar. Di tengah-tengah gelombang yang besar. Di tengah-tengah persoalan yang besar. Dunia senilai dan persoalan yang besar, saudara. Tapi bagaimana gereja harus memberikan kesejukan. Harus memberikan orang lain tersenyum lewat gereja. Lewat saya dan saudara. Buatlah orang yang di sekitar kita tersenyum. Buatlah orang yang ada di sekitar kita tertawa. Buatlah orang yang di sekitar kita bersuka cita. Itu gereja. Di tengah-tengah krisis dunia ini, Tuhan menghendaki saya dan saudara kuat dan berdampak positif untuk dunia. Ya, gereja yang kuat yang tadi pertama. Dasarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Amin, saudara. Sangat beruntung. Ya. Dasarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang berkuasa di sorga, di langit dan bumi. Ketika dia memberikan amanat agung kepada Tuhan, kepada murid-muridnya, dia bilang apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga, di langit dan di bumi. Coba saudara, kuasa kepadaku, dan kuasa itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Haleluya. Jadi saya dan saudara orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Kita tinggal di dunia ini sebentar saja. Dunia yang penuh dengan air mata, penuh dengan kesusahan, penuh dengan tangisan, penuh dengan rintihan di mana-mana, saudara. Tapi kita cuma sementara tinggal di dunia ini. Adanya yang berkata, karena kita kelak semuanya pulang, sungguh senang, haleluya, amin. Kita akan pulang, saudara. Mungkin sebentar, mungkin besok, mungkin lusa, tapi tidak selamanya kita tinggal di dunia ini. Tidak selamanya kita tinggal di Jakarta ini. Tidak selamanya saya tinggal di kota Bitung, Sulawesi Utara. Satu kali kelak akan kita tinggalkan dan akan pergi bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Oh, beri tepuk tangan bagi Yesus. Oleh karena itu, gereja yang kuat pertama harus kuat di dalam Yesus. Tidak lain. Kuat di dalam Yesus. Waduh, sangat beruntung. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Siapa yang melebihi semuanya itu? Ya.
Hanya di dalam Yesus kita kuat. Hanya di dalam Yesus kita ada pengharapan. Hanya di dalam Yesus kita ada sukacita. Hanya di dalam Yesus saya dan saudara ada jawaban yang pasti. Ada jawaban yang pasti. Ya. Puji Tuhan. Manusia terbatas menolong kita. Keluarga terbatas menolong kita. Ya. Saya terbatas menolong saudara. Bapak gembala dan ibu terbatas menolong saudara. Saudara terbatas menolong bapak gembala dan ibu, menolong saya. Tapi ada Yesus yang tidak terbatas. 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 Haleluya, haleluya. Yesus yang tidak terbatas. Dia yang mengadakan mujizat-mujizat. Dia yang meredakan angin ribut menjadi reda. Dia yang meredakan gelombang yang besar, yang menghantam murid-murid sehingga perahu tidak tenggelam. Ya. Perahu tidak tenggelam karena Yesus ada di dalamnya. Luar biasa. Dia yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara, ini luar biasa. Luar biasa. Karena itu kalau kita tanya apa kabar, saya tanya apa kabar? Sudah jawab apa saudara? Sudah jawab apa? Cuman sampai situ? Dahsyat, luar biasa. Tambah ya, tambah. Diberkati dan menjadi berkat. Coba tes. Apa kabar? Amin. Harus dahsyat, harus luar biasa. Diberkati dan menjadi berkat. Karena banyak orang sudah diberkati, tidak jadi berkat. Ada banyak sudah kaya, pelit. Toh, betul tidak saudara? Sudah kaya, punya ini, punya segala-galanya, tapi pelit. Pelit. Ya. Tapi di sini kelihatan orang-orang yang murah hati. Orang murah hati. Ya dah, orang murah hati. Rela melayani. Rela beribadah. Rela berkorban. Ya. Diberkati dan menjadi berkat. Oh, haleluya. Untuk apa hidup di dunia ini? Diberkati dan tidak menjadi berkat. Tidak ada gunanya hidup. Tidak ada gunanya hidup. Ya. Hidup bukan sekedar hidup. Hidup harus berdampak. Harus jadi berkat. Harus jadi garam. Harus jadi terang. Hidup itu harus bisa membuat orang lain tersenyum. Orang lain bersuka cita. Lingkungan kita bersuka cita. Lingkungan kita diberkati lewat kehadiran kita di mana saja. Amin. Gereja yang kuat. Ya. Gereja yang diberkati dan menjadi berkat. Berdampak untuk dunia. Yang kedua, kuat di dalam Injil. Ya, kuat dalam Injil. Boleh tampilkan itu Roma 1 ayat 16 dan 17. Kita baca sama-sama. Ya. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Jadi yang kedua, gereja harus kuat di dalam Injil. Amin. Sudah? Oke, sama-sama. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kekuatan. Karena Injil. Amin. Terus? Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Luar biasa. Jadi hal yang kedua, kuat di dalam Injil. Rasul Paulus berkata bahwa sebab aku mempunyai keyakinan dalam apa saudara? Aku mempunyai keyakinan dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Luar biasa. Ketika saya dan saudara menerima Injil,
Ketika saya dan saudara meresponi Injil, kita menerima kekuatan Allah. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan, yang menghadapi persoalan ada jalan keluar, ada solusi. Itu Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil berkuasa menyelamatkan orang percaya. Tapi Injil juga berkuasa menghukum orang-orang yang tidak percaya. Ada amin, saudara? Ini luar biasa. Injil adalah kekuatan Allah. Rasul Paulus adalah seorang rasul besar. Ya, di zamannya rasul yang paling pintar, yang luar biasa. Karena itu dia katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak rugi. Kita berpegang teguh, berpegang kuat di dalam keyakinan kita akan Injil yang ada pada saudara. Apakah Injil itu? Injil adalah kabar baik. Kabar sukacita. Kabar baik. Itu sebabnya saya dan saudara harus membuat orang lain tersenyum lewat kehidupan kita. Orang-orang di sekitar kita harus tersenyum lewat kehidupan kita. Karena Injil ada di dalam hidup kita. Injil berkuasa dalam hidup kita. Ya, kita meresponi Injil itu yang sekarang sudah dengar. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus dia menyampaikan ini kepada jemaat di Roma dan sekarang diberitakan kepada saya dan saudara. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh, tidak tergoyahkan, tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Karena dia meyakini sepenuhnya bahwa Injil ini kekuatan Allah. Saudara percaya ini? Saudara percaya ada kekuatan Allah dalam hidup saudara? Kenapa kita mau jadi lemah? Kenapa kita mau jadi susah? Kenapa kita tidak ada damai? Sementara Injil adalah kabar baik, kabar sukacita. Toh? Ada amin, saudara? Luar biasa. Jadi yang pertama kuat di mana, saudara? Yang pertama kuat di mana? Kuat di dalam Yesus. Yang kedua kuat di dalam Injil. Gereja harus kuat di dalam Yesus. Yang kedua, gereja, saya dan saudara harus kuat di dalam Injil. Wah, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang. Injil menerobos di kalangan-kalangan para pejabat. Para pejabat tinggi negara, para negarawan, para konglomerat, para pengusaha, para artis, ya. Sampai kepada masyarakat kecil. Injil berkuasa menerobos di mana-mana. Saudara, saya bisa keliling di berbagai tempat, di kota, di desa, di berbagai negara. Karena Injil. Karena Injil. Injil adalah jawaban bagi setiap orang. Luar biasa, saudara. Ya. Injil adalah jawaban bagi saya dan saudara. Saya dan saudara sangat beruntung. Sekali lagi, saya dan saudara sangat beruntung. Oh, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi gereja Gerakan Pentakosta Philadelphia Jakarta harus kuat di dalam Yesus, harus kuat di dalam Injil, dan yang ketiga harus kuat di dalam iman. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 1. Bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang belum kita lihat. Ada amin, saudara? Ada amin, Bapak Ibu? Kuat di dalam iman, ya. Di dalam Yesus. Iman di dalam Yesus. Puji Tuhan, iman adalah dasar atau pondasi, ya,
Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu mengharapkan apa? Pasti ada ya, ada harapan-harapan. Gembala, ibu gembala, majelis dan jemaat punya harapan. Tempat ini akan menjadi milik gereja Gerakan Pentakosta Philadelphia. Amin, saudara. Amin. Iya. Saudara yang kekasih, ini kan yang Bapak Ibu harapkan toh. Ya, jadilah seperti iman. Jadilah seperti iman. Luar biasa saudara. Ini iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harapkan tempat kita beribadah ini akan menjadi milik gereja Gerakan Pentakosta Philadelphia 4 lantai. Wow. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan diberkatinya. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tantanglah hal yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Saudara, saya ada kesaksian. Saya pada waktu saya jalan-jalan di kota Bitung, di arah pariwisata, terus saya begini-begini. Waduh, tempat ini jalan Trans Sulawesi lintas selatan. Saya mau di jalan Trans Sulawesi lintas selatan ada GGP berdiri. Saya mau dong seandainya ada gereja di tempat ini. Gitu. Satu saat, berapa bulan kemudian, apa yang menjadi kerinduan saya, Tuhan kasih. Ada orang yang Tuhan gerakkan, ngasih tanah 600 meter. Untuk saya pribadi, keluarga. Bilang begitu. Orang ini bilang begitu. Supaya Bapak Gembala ada rumah tinggal, ketika sudah tidak gembala, tidak ada di pastori lagi, sudah ada tempat tinggal. Tapi satu saat Tuhan berbicara seperti ini. Engkau mau kan di tempat ini ada bangunan gereja? Saya langsung bilang, oh ya saya mau Tuhan, saya mau. Mau enggak engkau bangunkan gereja di tempat ini? Saya tampak bicara dengan istri, anak-anak, saya mau Tuhan. Ya, terus saya lapor sama istri, Tuhan mau tempat ini bangunkan untuk gereja, bukan bangunkan untuk rumah pribadi. Mau enggak? Istri bilang, oh silakan saja. Anak saya, silakan saja Pak. Begitu. Saudara-saudara, orang kasih tanah itu, yang harga tanah itu 1 juta lebih 1 meter sekarang. Jadi itu sekitar 600 juta lebih. Ya, taruhlah sekitar 700-800 juta. Kasih saja untuk gereja. Kasih saya pembangunan. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, begitu saya dan istri pergi di tempat itu, ada tanah lagi di belakang itu yang menghadap jalan sebelah, jalan kampung. Terus istri saya, Pak, coba lihat ada tulisan dijual. Saya langsung telepon. Halo, mau dijual tanah ini ya? Iya, oke, berapa? Dia bilang sekian, oke, jadi. Kasih waktu 1 bulan, padahal belum ada uang. Sama sekali belum ada uang. Oh 2 minggu saja Pak, oh jangan, 1 bulan. Ya, 3 minggu saja, enggak, 1 bulan. Saudara-saudara, sudah 3 hari mau bayar, waduh, belum. Terus, ya, ada sertifikat di rumah, kasih di bank. Ya, kasih di bank. Terus kita bayar tanah itu. Selesai. Mau angsur selama 3 tahun. Baru 1 tahun sementara diangsur, saudara-saudara, istri saya dipanggil Tuhan. Ya. Karena kita bayar asuransi, akhirnya bebas. Jadi kita cuma ada bayar 1 tahun punya, yang 2 tahun Tuhan langsung bayar lunas. Bagi Tuhan sama-sama. Bagi Tuhan
Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Tempat ini menjadi milik GGP Philadelphia. Ku diangkat dan dimuliakannya. Beri tepuk tangan bagi saudara. Tempat ini katakan, ini menjadi milik Gereja Gerakan Pentakosta Philadelphia, Jakarta. Mari kita sama-sama katakan 3. Tempat ini menjadi milik Gereja Gerakan Pentakosta Philadelphia, Jakarta. Harus lengkap. Oh, luar biasa. Kuat di dalam Yesus, kuat di dalam Injil, kuat di dalam iman. Amin, saudara. Apa yang Bapak Ibu sedang harapkan lagi? Ya, mau punya istri? Jadilah seperti imanmu. Mau orang Chinese? Jadilah seperti imanmu. Mau orang Manado? Oh, tidak usah, cari saja di Jakarta sini. Gitu. Ya. Yang sudah punya istri ya tidak usah cari. Ya, yang sudah punya suami tidak usah cari. Cari untuk kebutuhan saudara. Mau punya rumah, imani saudara. Mau punya pekerjaan, imani. Saya bilang sama anak-anak saya. Anak saya baru selesai sudah yang keempat. Yang pertama ada kuliah di Jogja, Atmajaya. Setelah itu dia ambil S2 di UPH sini. Selesai. Saya pikir dia mau kerja. Begitu ditamat dia sudah menikah. Oh, punya anak satu sekarang. Jadi saya sudah punya satu. Nah begitu. Yang kedua, selesai kuliah di Jogja, dia naik kapal pesiar Eropa. Nah sekarang ada turun, ya, naik kapal pesiar Eropa, chef di kapal pesiar Eropa. Yang ketiga, sekolah teologi di Bandung, sekarang bantu pelayanan di tempat saya. Selain dia bantu pelayanan saya di sana, dia jadi peternak sapi. Jadi peternak sapi di satu tempat. Ya, banyak kreatif orang itu. Ya, yang keempat sudah wisuda kemarin itu, tanggal 5. Haleluya, satu syukuran. Gitu. Luar biasa. Ini cara Tuhan menolong. Ini cara Tuhan menolong. Jadi, gereja itu jangan jadi gereja yang biasa-biasa saja. Jemaat itu jangan jadi jemaat biasa-biasa saja. Di mana-mana, apa kabar? Biasa. Apa kabar? Biasa. Ya, agama ini kita tanya, apa kabar? Biasa. Agama itu kita tanya, apa kabar? Tapi kita anak-anak Tuhan, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, diberkati dan menjadi berkat. Amen. Itu tuh gereja. Beri tepuk tangan bagi Yesus, saudara. Rumah tangga Bapak Ibu, suami Bapak Ibu, istri Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, anak-anak, cucu-cucu, percayalah, Yesus Kristus tetap sama. Percayalah akan Injil, imanilah segala sesuatu, hal itu akan jadi. Tuhan berkata, sekalipun engkau hanya memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercapailah ke dalam laut. Asal tidak bimbang, dia akan taat kepadamu. Tuhan menghargai imanmu. Tuhan menghargai iman saudara. Oleh karena itu, 3 hal penting ini yang saya sampaikan isi hati Tuhan. Buat gembala, ibu gembala, buat majelis, buat jemaat yang ada di GGP Philadelphia. Amin, saudara-saudara. Hari ini kita juga merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Peristiwa Golgota, kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, saudara, luar biasa. Yesus saja dikaruniai untuk kita. Sorga saja diberikan untuk kita. Tempat ini diberikan untuk kita. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Imani ini dalam doa. Dan mulailah berbuat. Mulailah berkorban lebih lagi. Saya bilang pada anak-anak saya, Indonesia sekarang menghadapi tahun 2045, 100 tahun Indonesia emas. Saya bilang kepada jemaat dan anak-anak saya, bagaimana anak-anak saya? Bagaimana 5 tahun depan? Bagaimana 10 tahun depan? Bagaimana 15 tahun depan? Bagaimana 20 tahun yang akan datang? Bagaimana Indonesia menjadi Indonesia 100 tahun. Kita sudah punya lagi gedung representatif yang bagus.
anak-anak kita sudah menjadi orang-orang sukses, termasuk anak saya. Menjadi orang sukses, orang-orang berdampak. Karena itu saya bilang, kamu sudah berhasil kerja di mana-mana, kerja di dalam negeri, kerja di luar negeri. Tapi hasil yang kamu dapat di mana-mana, harus ingat di mana gereja kamu dibesarkan, di mana gereja kamu diajar, di mana gereja kamu diberkati Tuhan. Seperti jemaat sini. Kalau saudara sudah berhasil, jangan lupa. Saudara mau kerja di perusahaan-perusahaan pemerintahan di perusahaan-perusahaan swasta, engkau sudah diberkati, engkau masuk duduk ada posisi yang baik, tempat-tempat strategis, engkau jadi seorang pengusaha yang sukses. Engkau harus ingat di mana engkau diberkati Tuhan. Amin saudara. Dan saya yakin Tuhan mau memberkati. 100 tahun Indonesia emas, kita sudah jadi orang-orang sukses, luar biasa. Sekarang sudah sukses dan makin sukses. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gereja yang kuat dan berdampak positif untuk dunia. Amin firman Tuhan. Tuhan berkati. Boleh beri tepuk tangan bagi Yesus. Bapak Gembala disilakan. Makasih banyak ya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk